Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Galuh Putra, NPM 192191110 dari kelas Penjas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebutuhan energi dan cara menghitung kebutuhan energi. Dalam tubuh kita bekerja dua jenis energi, yakni energi kimia dan energi mekanik. Energi kimia ini adalah metabolisme makanan, sedangkan energi mekanik kontraksi otot. Definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja menurut BIK tahun 2000.273. Lalu Cakrawati dan Mustika 2014-39 adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Satuan besaran energi adalah kilokalori. Pada umumnya disebut kalori saja. 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Manfaat energi. Menurut BIK 2000.73, proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot tak sadar atau involuntar, dan gerakan otot sadar voluntar. Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2014.278, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efek makanan Specific Dynamic Action atau SDA. Sistem energi anaerobik dan aerobik. Sistem anaerobik alaktik atau postphagen system. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot pada aktivitas. Dalam otot pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik atau short duration karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Lalu ada sistem energi anaerobik lactate acid system. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen, otot, dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Sistem energi aerobik untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrion bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Anaerobik sama dengan high intensity short duration atau sering disingkat HISD. Aerobik sama dengan low intensity long duration yang biasa disingkat LILD. Metabolisme basal metabolic rate atau BMR. Menurut Rahmawati, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar
bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal AMB atau basal metabolic rate atau BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerakan. Faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate atau BMR. Usia berkurang dengan bertambahnya usia. Massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Komposisi tubuh meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang lebih. Lalu yang kedua, Specific Dynamic Action atau SDA. Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Almatsier, Cakrawati, dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Specific Dynamic Action atau SDA untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian juga dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi, untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7% dari BMR, mencerna protein 20-30% dari BMR, mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4-14% dari BMR. Untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, SDA-nya adalah sebesar 10% dari BMR. 3. Aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja, biasanya pada saat usia 18 tahun hingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.